Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, Rabu 8 Januari 2025, kita bersama membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan. Bersama saya Pendeta Murtini Hehanusa dari Gereja Kristen Jawa Jatimulyo. Adapun tema renungan hari ini adalah melatih akal budi. Tema ini didasarkan pada bacaan surat Efesus pasal 5 ayat 15-20. Mari kita siapkan hati dengan merendahkan diri di hadapan Allah bersama kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang maha baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan karena kami boleh bangun di pagi ini tanpa kurang suatu apapun. Saat ini kami akan mengawali hari kami dan kami ingin mendasari hidup kami pada hari ini dengan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk sungguh-sungguh dapat mengetahui kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sahabat Petra yang terkasih, mari kita baca dan perhatikan surat Efesus pasal 5 ayat yang ke-15-20. Saya akan membacakan dari Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua. Surat Efesus pasal 5 ayat 15-20 yang demikian bunyinya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang bijak. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Janganlah mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kitung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan lantunkanlah pujian bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Adapun ayat nasnya adalah terambil dari ayatnya yang ke-17 yang berkata demikian. Sebab itu janganlah bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sahabat Petra yang terkasih, kalau kita melihat perikop dalam bacaan ini atau bagian dari yang tadi sudah kita baca dari surat Efesus pasal 5 ayat 15-20, maka kita akan melihat sebuah pokok yang penting yang dinasihatkan kepada jemaat di Efesus pada saat itu dan juga pada kita semua. Rasul Paulus mengajak kita untuk hidup bijak. Itu dikatakan dalam ayat yang ke-15, karena itu perhatikanlah dengan seksama. Jadi kita diajak saat ini untuk melihat, memperhatikan hidup kita dengan seksama, dengan teliti. Bagaimana kita hidup, bagaimana saudara hidup, bagaimana saya hidup. Mari saat ini kita lihat diri kita, bagaimana kita hidup. Firman Tuhan katakan, janganlah seperti orang bebal, orang yang dablek, orang yang tidak mau dinasehati, orang yang tidak mau mendengarkan teguran, orang yang tidak mau mendengarkan nasihat, tetapi seperti orang bijak. Jadi kita diajak untuk hidup di tengah-tengah dunia ini menjadi orang-orang yang bijak. Nah, caranya bagaimana? Ayat 16 dan seterusnya, paling tidak sampai ayat 20, itu mengajarkan kepada kita supaya kita menjadi orang bijak, maka kita perlu satu, mempergunakan waktu yang ada. Itu ayat 16. Pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Yang kedua, jangan bodoh. Artinya apa saudara-saudara? Segala sesuatu itu perlu kita pikirkan. Kita pertimbangkan. Kita cermati dengan sungguh-sungguh. Kita memakai logika, rasionalitas kita untuk menilai segala sesuatu, untuk kemudian menentukan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang harus kita lakukan, dan mana yang tidak harus atau tidak boleh kita lakukan. Itu adalah perkataan dari jangan bodoh. Artinya jangan tanpa akal budi.
Kita harus menggunakan akal budi kita di tengah-tengah dunia ini, dan akal budi itu adalah anugerah Tuhan. Berhenti di situ dulu ya saudara-saudara. Jadi supaya kita bijak, jadi kita diajak untuk bijak setelah mencermati diri kita diajak untuk bijak, yaitu caranya adalah pergunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Jangan bodoh atau jangan tanpa akal budi, tetapi harus pakai akal budi. Lalu usahakan supaya mengerti kehendak Tuhan. Lalu yang keempat, hendaklah penuh dengan Roh Kudus. Yang kelima, lantunkan puji-pujian bagi Tuhan. Dan yang keenam adalah ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan. Nah, ini ada banyak memang saudara-saudara, paling tidak ada 6 poin dari bagaimana supaya kita bisa hidup bijak. Nah, kita nggak akan membahas semua poin ini, tapi saya ingin mengajak saudara-saudara untuk melihat secara khusus ayat 17, yaitu tentang bagaimana kita bisa hidup bijak dengan cara kita jangan menjadi orang yang bodoh. Kita diajak untuk hidup bijak dengan cara kita menggunakan akal budi kita, pemberian Tuhan itu untuk kita pakai. Jadi untuk bijak, sekali lagi saudara-saudara, tadi firman Tuhan katakan pergunakan waktu, pakai akal budi, usahakan supaya mengerti kehendak Tuhan, hendaklah penuh dengan Roh Kudus, lantunkan pujian bagi Tuhan, dan yang keenam, ucaplah syukur senantiasa dalam nama Tuhan. Nah, sekali lagi tentang jangan bodoh, kita diajak untuk mempergunakan akal budi pemberian Tuhan. Nah, saudara-saudara, akal budi itu adalah anugerah Tuhan. Ciptaan yang lain tidak punya akal budi, tetapi manusia dikaruniai apa yang dinamakan dengan akal budi. Dan akal budi itu adalah anugerah Tuhan untuk mencermati, menimbang, memutuskan, dan bertindak. Untuk kita bersikap rasional, untuk kita tidak bersikap ceroboh, untuk kita kemudian bisa menimbang-nimbang, mempergunakan akal budi kita untuk menimbang-nimbang segala sesuatu dengan cermat, sehingga keputusan yang kita ambil adalah tepat. Meskipun demikian, kita tentu sadar bahwa itu bukan segala-galanya. Makanya tadi dalam pengantar di depan tadi saya mengatakan bahwa hidup bijak itu tidak hanya kita menggunakan akal budi, tetapi juga hidup kita dipenuhi Roh Kudus, kita mencari kehendak Tuhan. Tetapi tentang akal budi, tentang bagaimana kita menggunakan akal budi anugerah Tuhan, itu perlu dilatih saudara-saudara. Kenapa perlu melatih akal budi? Karena seringkali orang masa bodoh dengan apa yang terjadi. Orang seringkali terbius oleh janji-janji. Orang seringkali terbius dengan perasaan yang mungkin menggebu-gebu. Di dalam dunia anak muda, saudara-saudara, atau mungkin tidak hanya anak muda gitu ya, tapi di dunia manusia pada umumnya, itu dikatakan boleh jatuh cinta, tetapi jangan hanya pakai hatimu, tapi juga pakai logikamu. Artinya apa? Orang ketika jatuh cinta itu saudara-saudara itu koyok ya oh gitu ya. Orang kemudian tidak pakai akal budi lagi. Orang kemudian terlalu berbunga-bunga, terlalu semangat, terlalu mengikuti perasaan hatinya, sehingga tidak bisa menggunakan akal budinya, sehingga terjebak pada berbagai-bagai persoalan. Misalnya ketika orang jatuh cinta, ketika orang merasa berbunga-bunga, merasa sedang mengalami cinta yang luar biasa terhadap lawan jenis misalnya, maka yang terjadi adalah ketika tidak memakai akal budi, ketika tidak memakai rasionalitas kita, logika kita, maka bisa terjebak pada hubungan di luar nikah. Dan itu bahaya saudara-saudara. Dan itu perlu bersikap hati-hati. Atau mungkin ada orang-orang yang sudah punya istri atau suami, tetapi karena mengalami jatuh cinta atau sedang mengalami masa puber, kemudian jatuh cinta pada lawan jenis, dan kemudian tidak bisa menggunakan akal budi rasionalitasnya, sehingga terjebak pada perzinahan atau terjebak pada hubungan gelap.
atau terjebak pada relasi yang tidak benar. Punya will wanita idaman lain atau will pria idaman lain. Dan akibatnya apa saudara-saudara? Rumah tangganya hancur. Tidak hanya rumah tangganya hancur, anak-anaknya saudara-saudara itu juga mengalami kepahitan karena ada orang tuanya yang tidak menggunakan akal budi. Orang tuanya yang hanya mementingkan perasaannya saja. Dan tidak hanya anak-anak yang menjadi korban, tapi juga pasangan. Pasti yang jadi korban pertama kali itu pasangan. Lalu kemudian anak-anak dan keluarga besar. Nah saudara-saudara, itu dampak negatif ketika orang tidak memakai akal budi, tidak memakai rasionalitas, tidak memakai logika, tetapi hanya mengedepankan perasaan. Jadi bagi anak-anak muda yang masih muda, ketika engkau jatuh cinta, ketika engkau benar-benar tergila-gila pada seseorang, hati-hati, tetap memakai akal sehat, tetap memakai akal budi, sehingga tindakanmu, perkataanmu, pilihan-pilihanmu itu tepat di hadapan Tuhan. Demikian juga saudara-saudara yang sudah dewasa, apalagi yang sudah punya pasangan, hati-hati dengan ini. Jangan terlalu dikuasai oleh perasaanmu. Karena perasaan Anda belum tentu benar. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan secara rasionalitas. Secara rasional, secara logika. Benar-benar perlu dicermati. Benar-benar perlu direnungkan. Benar-benar perlu dipertimbangkan. Dan kemudian memutuskan sesuatu yang benar. Dan itu membutuhkan latihan, saudara-saudara. Siapapun kita diajak untuk melatih akal budi kita. Ketika perasaan kita terlalu dominan, mungkin perasaan kasihan, perasaan jatuh cinta, atau perasaan marah, atau perasaan negatif yang lainnya, kita harus berlatih untuk melatih akal budi kita. Misalnya, kalau tadi tentang cinta, sekarang tentang kemarahan. Saudara-saudara, ketika mungkin saudara-saudara punya kebiasaan marah yang tidak terkendali, marah yang meledak-ledak, mungkin itu warisan dari orang tua saudara, atau mungkin warisan dari, atau saudara meniru orang lain, itu bisa terjadi. Nah saudara-saudara, ketika itu yang terjadi, dan kemudian saudara-saudara membiarkan diri saudara dikuasai perasaan, nafsu marah, maka yang terjadi adalah orang lain bisa terluka. Orang lain bisa menjadi kemudian sakit hatinya. Sehingga ketika marah, muncul kemarahan dalam diri kita, maka firman Tuhan mengajak kepada kita, jangan bodoh, tapi pakai akal budi, mikir dong. Kalau kamu marah, marahnya harus bagaimana? Pertimbangkan, cermati betul-betul siapa yang kamu marahi, bagaimana kamu harus marah. Seperti apa harus marah. Itu akal budi, karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Yang menolong kita untuk menimbang-nimbang, mempertimbangkan, oh kalau saya marah, meledak-ledak, mungkin istri saya atau suami saya pasti tidak suka. Pasti mereka juga akan merespon secara negatif. Mungkin ketika kita marah meledak-ledak terhadap anak kita atau cucu, mungkin saudara yang punya cucu, saudara berpikir, wah, ketika menggunakan akal budi, wah ini tidak benar nih, kasihan mereka. Mereka nggak ngerti, masih terlalu kecil untuk dimarahi seperti itu. Itu akal budi saudara. Dan ketika saat ini kita diajak untuk melatih akal budi kita diajak untuk melatihnya ketika saat-saat di mana itu diperlukan. Jadi saat jatuh cinta, lalu saat kita marah. Marahlah dengan cara yang benar. Bukan asal marah. Dan itu dibutuhkan yang namanya kita melatih akal budi kita. Kemampuan untuk mencermati kondisi kita, mencermati kondisi sekitar kita, mencermati orang-orang sekitar kita, lalu menimbang-nimbangkannya, dan memutuskan mana tindakan yang benar, baik, dan menjadi berkat. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, melatih akal budi menjadi PR bagi kita semua, karena memang untuk bisa bijaksana itu diperlukan akal budi yang sehat. Meskipun sekali lagi dibutuhkan penuh dengan roh,
mencoba mengerti kehendak Tuhan dan sebagainya, tetapi akal budi tetap penting. Dan ketika misalnya saudara-saudara harus misalnya mengambil keputusan yang penting dalam keadaan mendesak, saudara membutuhkan pertimbangan, saudara membutuhkan apa yang dinamakan akal budi. Itu adalah anugerah Tuhan. Sehingga ketika saudara-saudara harus mengambil keputusan di saat-saat yang genting, dan saudara terlatih untuk itu, terlatih untuk mencermati segala sesuatu, terlatih untuk menimbang-nimbang apa yang saudara pilih, terlatih untuk menimbang-nimbang apa yang saudara harus lakukan, harus ucapkan, untuk menimbang-nimbang apa yang saudara harus pertimbangkan, siapa saja yang harus saudara pertimbangkan. Maka dengan begitu, latihan seperti itu saudara-saudara akan pasti menjadi orang yang bijaksana. Sekali lagi itu hanya salah satu unsur dari bagaimana bijaksana dari apa yang disampaikan dalam surat Efesus pasal 15 ayat 20. Ada yang lainnya yang perlu dikembangkan. Tapi hari ini kita ingin bersama-sama memperhatikan apa yang namanya melatih akal budi. Ya. Jadi mohon diingat bahwa ini bukan meniadakan yang lain, ini cuma kita mau fokus membicarakan tentang bagaimana melatih akal budi. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, untuk bisa punya akal budi yang sehat, memang kita perlu untuk terus mencari kehendak Tuhan, membaca firman Tuhan. Kita bisa belajar dari kehidupan kita. Kita bisa belajar dari berbagai-bagai pengetahuan yang ada di sekitar kita. Karena sebetulnya pengetahuan, ilmu yang ada di sekitar kita yang dikembangkan oleh manusia-manusia yang lain gitu ya, itu juga anugerah Tuhan. Ilmu pengetahuan, misalnya tentang perhitungan-perhitungan angka-angka secara manajerial gitu ya, secara akuntansi, itu diperlukan saudara-saudara. Kalau saudara-saudara mengambil keputusan untuk melakukan usaha wira swasta, dibutuhkan akal budi, dan akal budi itu membutuhkan banyak sekali pertimbangan. Dan pertimbangan-pertimbangan itu adalah kadang-kadang Tuhan sediakan melalui ilmu-ilmu yang ada di sekitar kita. Misalnya sekarang saudara-saudara mungkin sudah umur 50 tahun ke atas. Saudara-saudara mungkin kolesterolnya tidak beres gitu ya, asam uratnya tidak beres, gula darahnya tidak beres. Maka harus pakai akal budi saudara-saudara. Kita menimbang-nimbang, mencermati kenapa saya kolesterolnya tinggi, gula darahnya tinggi, kenapa asam uratnya tinggi, kita cermati. Itu akal budi. Dan itu harus kita latih. Tubuhku kok nggak enak. Apa yang ada dalam diri? Itu akal budi dan kita perlu latih terus-menerus. Kemudian kita belajar, sekarang banyak sekali ilmu-ilmu kesehatan saudara-saudara. Kita belajar banyak mana yang perlu kita lakukan. Konsultasi-konsultasi juga banyak di media sosial atau mungkin teman kita atau mungkin lembaga-lembaga kesehatan gitu ya yang terkait dengan kesehatan. Kita bisa konsultasi. Itu akal budi. Jadi akal budi itu membutuhkan ilmu-ilmu pengetahuan di sekitar kita yang kita butuhkan. Kalau saudara-saudara pengen membuka usaha, misalnya pengen wira swasta, dalam ilmu manajemen, saudara-saudara harus memperhatikan, kalau saya mau wira swasta, bidang apa? Apa yang mau saya jual misalnya? Saudara-saudara harus melakukan survei, ngelihat di sekitarnya, mana toh yang belum dijual gitu ya. Kebutuhan masyarakat sekitar itu apa? Dan itu butuh yang namanya akal budi. Dan akal budi itu diperlukan untuk kita mengambil keputusan yang tepat, benar, sehingga hidup kita bijaksana. Bijaksana tidak hanya dalam hal rohani, tetapi juga bijaksana dalam pekerjaan, bijaksana dalam kehidupan rumah tangga, bijaksana dalam relasi kita dengan keluarga kita. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami renungkan bersama. Tolong kami ya Tuhan, untuk terus melatih akal budi anugerah-Mu ya Tuhan. Karena itu anugerah luar biasa yang Tuhan karuniakan kepada kami,
sehingga kami mampu mencermati, menimbang, memutuskan, dan bertindak yang tepat seturut dengan kehendak-Mu. Tolonglah kami ya Roh Kudus, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga biarlah kami boleh semakin mengasah akal budi kami, tidak hanya secara fisik dalam pengertian secara duniawi, tetapi juga secara rohani. Dan biarlah pengetahuan-pengetahuan yang kami pelajari dalam berbagai bidang itu menjadikan akal budi kami semakin tajam, dan kiranya Roh Kudus mempertajam akal budi kami sehingga kami juga peka terhadap kehendak Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini dalam penyertaan berkat-Mu. Kami serahkan Tuhan, berkati apapun yang kami kerjakan, biarlah pekerjaan-pekerjaan kami memuliakan Tuhan. Apa yang kami lakukan, setiap tutur kata, perbuatan, tingkah laku kami, kiranya memuliakan Tuhan. Dan kami mau menyerahkan Radio Petra sepenuhnya dalam berkat-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati Radio Petra, setiap orang yang bekerja di dalamnya. Biarlah radio ini semakin maju untuk memuliakan Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya hari ini dalam berkat-Mu. Semua ini kami mohon dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, embun pagi hari ini, Rabu 8 Januari 2025. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya Pendeta Murtini Hehanusa dari GKJ Jatimulyo mohon diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati.